teman-teman, kali ini saya datang lagi ya ingin menceritakan bagaimana alurnya saya bisa-bisanya saya memilih berbisnis dibandingkan kerja kantoran atau terikat dengan lembaga tertentu ya. Nah, sebelum lanjut ya, tolong dukung terus channel YouTube Kontak Mimpi dengan cara like, komen, dan subscribe. Buat teman-teman yang sudah dukung, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Untuk berdagang sendiri sebenarnya tidak ada cita-cita saya menjadi seorang pedagang. Karena mungkin saya sudah akrab dengan sistem berdagang itu dari kecil. Untuk brand atau produk yang benar-benar saya rintis gitu, saya jual gitu. Saya memang baru 1,5 tahun ya. Tetapi kisahnya awalnya saya tidak mau berjualan seperti ini ataupun berbisnis seperti ini. Awalnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Institut Pertanian Bogor. Dan di situ saya mendapatkan jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata, fakultasnya Kehutanan. Nah, cita-cita saya setelah saya kuliah itu saya pengen banget bekerja di bagian kehutanannya atau bagian yang berinteraksi dengan satwa liarnya. Dan kalau enggak, saya pengen sekali bekerja di pariwisata. Jadi 3 bagian itu yang memang saya incar, yang memang saya inginkan gitu. Tetapi setelah lulus, karena dulu saya masuknya ke mahasiswa yang lulusnya tidak cepat gitu ya. Saya lulus 4 tahun 8 bulan. Nah, karena gengsi mungkin ya teman-teman sudah ada yang banyak yang mendapatkan pekerjaan. Jadi saya mengubur cita-cita saya gitu. Karena pas waktu itu juga ada lowongan pekerjaan. Dan juga sebenarnya saya sedari SMA saya tuh sebenarnya pengen sekali jadi guru matematika. Ya, buat teman-teman yang mungkin pernah saya ceritain, kita ketemu di sini, saya kepengen jadi guru matematika dan mungkin boleh ya mampir di kolom komentar saya. Nah, tetapi bergesernya waktu, bergesernya kesempatan, akhirnya saya malah lari ke Institut Pertanian Bogor. Nah, pas waktu itu ada lowongan pekerjaan yang di situ kualifikasinya itu sarjana dan ya kualifikasi umum lah ya. Tapi untuk job desk-nya untuk menjadi tenaga pengajar di SMK di Kabupaten Kaur. Nah, nggak tahu kenapa juga saya pengen juga daftar. Siapa tahu lolos. Sebelumnya juga saya sudah pernah di interview, tapi di perbankan dulu. Saya diterima, tetapi dengan gaji itu sekitar 3 juta dan itu di kota gitu. Saya masih untuk 3 juta itu saya masih 3,5 juta apa ya kalau nggak salah. Itu saya masih menganggap uang segitu masih kurang untuk hidup di kota dengan godaan yang tinggi sana sini gitu. Karena mungkin saya sendiri juga sadar diri saya tidak tahan tentang godaan. Nah, nggak tahu kenapa juga saya akhirnya mendaftar tadi yang di SMK di Kabupaten Kaur tadi, alhamdulillah lolos. Dan di situ waktu itu saya ingat sekali pas zaman-zamannya Lebaran. Nah, saya dihubungi, terus kemudian saya harus berangkat 3 hari setelah dihubungi, dimana tiket pesawat sudah pada penuh karena itu harus balik setelah Lebaran Idul Adha. Nah, tapi alhamdulillah ada juga rezeki saya di situ ya. Saya punya keluarga tetangga yang bertempat tinggalnya melewati. Akhirnya saya berbincang dengan tetangga saya dan alhamdulillah ada kesempatan juga bahwasanya mobilnya masih kosong gitu. Jadi akhirnya kayak dipermudah gitu ya sama Gusti Allah gitu ya, kayak dipermudah gitu. Dan akhirnya saya berangkat dan saya tidak telat ya. Di situ saya bertemu dengan orang-orang hebat juga. Orang-orang hebat di Kabupaten Kaur gitu. Dulu gubernurnya masih Pak Herman, istrinya Bu Lilik, dan kepala dinas pendidikannya itu Pak Daud. Nah, pada Pak Herman, Bu Lilik, dan Pak Daud saya ucapkan terima kasih ya sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan apa yang saya punya dan sedikit bermanfaat gitu ya Pak. Mungkin suatu saat lagi nanti kita bisa menyambung silaturahmi dan juga
menuangkan ide-ide yang mungkin bisa diaplikasikan. Selain 3 orang tadi, saya juga bertemu dengan partner dari, ada yang dari IPB tetapi beda jurusan, ada juga yang dari UGM. Ada Pak Yusuf, Pak Andre, Pak Ardi, Bu Fitri. Itu partner saya di asrama gitu. Untuk yang di sekolah ada Ibu Heni, Ibu Ita, dan teman-teman guru lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Saya ucapkan terima kasih ya, sudah memberikan kesempatan saya berkembang untuk berkarya gitu, lebih baik lagi. Baju ini adalah baju kebanggaan saya dulu waktu zaman saya ngajar di KAUR, di SMK 7 Teknopreneur Merdeka. Alhamdulillah juga saya mengajar di bidang kewirausahaan dan produktif untuk memanfaatkan hasil dari kopi. Untuk sahabat-sahabat saya atau murid-murid saya, kenapa saya sering nyebutnya sahabat, karena saya belum pantas untuk menjadi seorang guru, jadi mungkin saya hanya lebih dahulu mendapatkan ilmu dibandingkan mereka, jadi saya tidak, saya malu ketika saya dipanggil guru gitu ya. Mungkin makanya saya bilang untuk sahabat-sahabat saya yang di Kabupaten KAUR, terus semangat ya, berjuang, belajar, berkarya, hingga kalian tuh tahu kalian mau jadi apa. Ceritanya mungkin itu untuk intermezzo ya, dari panjang lebar tadi hanya awalan saja sebenarnya. Pada intinya, dulu saya mengajar di SMK Negeri 7 Teknopreneur Merdeka itu, di situ saya benar-benar ditempa, dan juga bersama teman-teman saya, bersama murid-murid saya, benar-benar saya itu berjualan ke sana kemari, yang benar-benar bisa merasakan, oh ternyata jualan itu senang sekali, happy sekali, ketika bagaimana caranya menawarkan barang, ketika bagaimana caranya customer atau pembeli itu menolak barang kita gitu, apa yang harus disikapi gitu. Nah dari situ saya banyak belajar gitu, dan mulai ketika ada pesanan itu apa yang harus kita lakukan, mungkin bangun pagi, mungkin rela mengorbankan kesenangan kita gitu, mungkin kita harus rela telat makan, rela nggak tidur gitu, harus bangun pagi-pagi. Ada yang ingat nggak cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Karena waktu itu saya dan teman-teman dan murid-murid saya itu, saya mendapatkan orderan dari dinas. Itu karena saya mendapatkan tantangan juga dari kepala dinas pendidikan. Oke Sinta, bagaimana caranya anak itu produktif? Bagaimana caranya anak itu paling nggak bisa makan dari uang hasil jualan? Nah di situ saya sedikit tertantang gitu ya. Oke, teman-teman atau murid-murid, ayo sekarang kita benar-benar tunjukkan bahwasanya kita tuh bisa berjualan, bahwasanya tuh kita bisa loh sebenarnya kalau ada kemauan. Nah benar-benar kita lakuin. Hari pertama mungkin yang beli cuma sedikit, nah hari kedua cuma sedikit juga. Nah hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya, alhamdulillah seminggu dari situ kita menerima orderan. Mulai dari menyiapkan snack untuk ke dinas-dinas, mulai dari pesanan untuk ditaruh di toko gitu. Nah di situ kita juga dituntut gitu ya, bagaimana supaya kita untung, kita tidak mengecewakan gitu. Akhirnya kita belajar, kita membuat analisis keuangannya, rencana anggarannya gitu ya. Jadi kita tuh benar-benar tahu kita modalnya berapa, dari satu produk ini untungnya berapa. Benar-benar belajar dari sedetail itu sampai ke proses bagaimana caranya memasarkan. Meskipun masih benar-benar tahap belajar, tetapi di sini saya benar-benar jatuh hati gitu, jatuh hatinya dan menikmati gitu proses ini. Jadi sampai 1,5 tahun pun saya nggak kerasa gitu. Akhirnya saya karena ada kewajiban lain, saya dituntut untuk pulang kembali ke rumah, dan akhirnya saya resign ya dari SMK Negeri 7 Teknopreneur Merdeka. Tapi rasa jualan, rasa berbisnis itu tertanam gitu ya, tanam. Saya benar-benar mencintai rasa berbisnis itu sampai sekarang. Akhirnya saya memutuskan, oke, saya resign, 1 tahun saya fokus untuk keinginan saya, dan tahun kedua saya memutuskan untuk berwirausaha atau berbisnis. Nah di sini juga saya tertantang dengan, karena sebenarnya saya dulu waktu di SMK ini kayak apa ya, ngatur murid itu sebenarnya
saya terlalu berlebihan gitu. Berlebihannya di sini diartikannya seperti ini. Saya mengatur murid itu terlalu berlebihan. Maksudnya seperti ini. Jadi misalnya kalau ada orderan masuk nih, tolong buatkan risol 100 gitu ya. Nah, sebenarnya saya itu bisa buatnya itu mulai dari jam 3:30. Tapi jam 1:30 itu saya sudah mulai membangunkan teman-teman atau murid-murid saya gitu untuk mulai proses persiapan atau mulai proses pemasakan risolnya itu. Karena apa yang ada di kepala saya takut mengecewakan orang gitu. Saya takut. Nah, itu mungkin pernah ada yang nyeletuk kayak gini, ibu nyuruh-nyuruh aja gitu kan, kayak ibu yang punya usahanya aja gitu. Nah dari situ ternyata dia mungkin ada rasa ketidaksukaan terhadap kepemimpinan saya. Kayak dari situ tuh saya akhirnya ini dari situ tuh saya kata-katanya tuh oke, nanti suatu saat saya pasti punya usaha sendiri gitu ya, yang memang kata-kata celutupan murid saya itu benar gitu, pasti saya bisa untuk membuat usaha sendiri. Nah dari pengalaman kecintaan saya berwirausaha, berjualan gitu, waktu saya ngajar di KAUR dan celutupan murid saya, ibu kayak yang punya usaha aja gitu kan, galak kayak gitu. Nah akhirnya saya memutuskan membuat satu brand, yaitu Joawa_kopi hijau. Nah di situ saya benar-benar memang mengulik-ngulik atau berinteraksi ataupun memproduksi dengan berbahan dasar kopi sebenarnya. Nggak jauh kan dari SMK itu. Tapi benar-benar saya ucapkan terima kasih untuk seluruh keluarga SMK Negeri 7 Teknopreneur Merdeka, karena mereka lah saya bisa membuat suatu usaha bisnis yang moga-moga saja akan berkembang dan pastinya menaikkan nilai jual untuk bahan baku kopi. Semoga semakin hari, semakin tahun, semakin kedepannya itu semakin banyak yang mau mencoba produk Joawa_kopi hijau. Boleh kalau kalian penasaran produk saya seperti apa, silakan kepoin IG Joawa_kopi hijau. Ada produknya apa saja, kegunaannya apa saja. Terus alhamdulillah juga sudah PIRT. Nah ini sedang kita fokuskan untuk mendapatkan izin kosmetiknya, semoga berjalan dengan lancar. Itu semua butuh doa dari teman-teman semuanya. Itu saja ya, kisah saya, bagaimana saya benar-benar cinta dengan bisnis gitu. Karena juga saya dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga, itu kewajiban pertama saya. Dan saya juga bisa berkarya, bisa berbisnis gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman juga yang sama ceritanya atau mirip-mirip ke saya ceritanya, menjadi dulu pernah bekerja terus karena menjadi ibu rumah tangga bingung mau ngapain ya, mungkin berbisnis itu lebih baik, mengurus keluarga jalan, berbisnis juga bisa sedikit demi sedikit berjalan dan mengembangkan usaha. Nah itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat, semoga juga cerita saya ini sedikit menggugah gairah usaha teman-teman. Kalau saya dulu juga bisa bekerja, saya sekarang menjadi ibu rumah tangga, saya juga berbisnis, kenapa kalian tidak?